Baik, hari ini 10 Desember 2022 diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Di mana hari ini bertepatan dengan hal tersebut, kawan-kawan buruh di Jakarta akan melakukan aksi sebagai bentuk peringatan. Bungkar, atas apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan buruh hari ini, apa saja tuntutan yang akan disampaikan sehubungan dengan Hari Hak Asasi Manusia? Ya, hari ini bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember. Saya kira menjadi satu hari yang penting begitu untuk diperingati. Karena bicara tentang hak asasi manusia, saya kira juga melekat pada diri seorang buruh. Jadi ini bukan hari yang penting hanya sekedar bagi buruh, tapi juga hari yang penting bagi umat manusia begitu. Nah, dalam kaitan dengan hal itu, buruh menjadikan momentum hari ini sebagai momentum untuk mengingat kembali tentang pentingnya hak asasi manusia itu ditegakkan. Tentang pentingnya mengapa kemudian kita bisa ada dalam situasi seperti sekarang, bisa menikmati kebebasan berserikat, bisa bahkan membangun multipartai dan sebagainya. Itu adalah perjuangan masa lalu begitu tentang hak asasi manusia. Dan hari ini kita bisa menikmati itu, saya kira juga buah dari apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, mereka yang berjuang di masa lalu. Dan oleh karena itu ada 9 tuntutan begitu ya akan kita suarakan dalam aksi pada hari ini bertepatan dengan momentum Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Ada 9, Bung Azim. Yang pertama adalah soal penolakan terhadap Undang-Undang KUHP. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah disahkan, dan ada sejumlah pasal yang kita anggap bermasalah. Kedepan kita mungkin akan bisa ngomongin soal pasal-pasal apa yang bermasalah dalam KUHP itu. Yang kedua, kita masih konsisten untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja ini undang-undang yang dengan nyata-nyata telah banyak mereduksi hak-hak dari kaum buruh. Yang ketiga kita tuntutannya adalah land reform. Ini adalah reforma agraria dan kedaulatan pangan. Jadi kita ingin memastikan reforma agraria yang sejati itu bisa diwujudkan. Kita ingin memastikan bahwa kedaulatan pangan itu bisa diwujudkan di negeri ini. Kemudian yang keempat, kita juga mendesak agar rancangan undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga itu segera disahkan. Kita tahu RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, itu beberapa kali sudah masuk dalam balik, sudah beberapa kali masuk dalam prolegnas, tetapi seringkali juga kemudian tidak bisa disahkan menjadi undang-undang. Kita bisa bayangkan begitu ya, bagaimana ironinya negeri ini. Sebuah undang-undang yang didesak untuk ada, undang-undang PPRT tadi itu berkali-kali diminta didesakkan oleh kaum buruh untuk segera disahkan, nggak kunjung disahkan. Tapi ada undang-undang yang tidak dikehendaki keberadaannya oleh kaum buruh, undang-undang cipta kerja misalnya, atau kemudian revisi terkait dengan undang-undang P3, pembuatan peraturan perundang-undangan, itu bisa dengan cepat disahkan dan diundangkan begitu. Tapi PPRT bertahun-tahun tidak segera disahkan. Yang kelima, kita juga menolak terkait dengan upah murah. Jadi momentum hari ini, momentum hak asasi manusia, kita gunakan sebagai upaya untuk menyuarakan terkait dengan penolakan terhadap upah murah. Kemudian yang keenam adalah tolak outsourcing. Kita tahu outsourcing ini adalah perbudakan modern dan itu kita tolak. Yang ketujuh, kita juga ingin mendorong agar diperjuangkan diwujudkannya jaminan sosial. Jadi jaminan sosial yang sudah ada sekarang kan meliputi jaminan kesehatan, ada jaminan kematian, jaminan hari tua, kemudian jaminan kecelakaan kerja dan sebagainya, itu sudah ada. Kita mendorong ada beberapa jaminan yang lain yang itu juga mencakup kepada masyarakat luas. Misalnya adalah jaminan tentang meliputi jaminan makanan, kemudian kita juga ingin ada jaminan pendidikan, jaminan perumahan, ada jaminan air bersih, kemudian ada jaminan pengangguran begitu. Nah, jaminan-jaminan itu yang kita juga ingin negara bisa mewujudkannya sehingga rakyat bisa benar-benar terjamin. Ketika dia tidak punya rumah, dia ada jaminan untuk bisa punya rumah. Ketika dia tidak bisa makan, dia ada jaminan untuk bisa makan dan sebagainya. Yang kedelapan, kita juga menyerukan di Hari Hak Asasi Manusia ini adalah soal korupsi. Jadi berantas korupsi. Dan yang kesembilan, ini adalah isu yang terakhir, adalah kita minta negara ini mengusut tuntas semua kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM. Jadi itu beberapa hal yang kemudian kita ingin agar bisa diimplementasikan, negara bertanggung jawab, karena kalau hak asasi manusia kan berarti haknya manusia, haknya warga manusia, haknya warga negara. Oleh karena itu kewajiban negara lah untuk memastikan semua itu bisa diberikan. Begitu, Bung Azim. Untuk hari ini, Bung Gar, bagaimana pelaksanaan aksi oleh kawan-kawan buruh di Jakarta? Menurut
akan dilakukan di depan istana. Seperti apa? Betul, aksi hari ini dilakukan di istana. Titik tujuan aksi adalah di istana dan titik kumpul di IRT begitu. Aksi tentu akan dilakukan oleh berbagai elemen, salah satunya ada elemen dari gerakan buruh. Kita mendorong agar aksi hari ini sebenarnya bisa mendekat ke istana begitu ya. Tapi kita tahu selama ini aksi ke istana itu selalu diblokade di Patung Kuda. Dan ini sekaligus mengkonfirmasi kepada kita bagaimana negara itu menjauhkan dari rakyatnya begitu, hanya untuk sekadar menyuarakan aspirasi, bertemu langsung dengan presiden begitu untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan di istana, tapi kemudian diblokade di Patung Kuda. Itu kan menggambarkan bahwa menjauhkan begitu ya, membuat jarak yang semakin lebar antara pemimpin dan rakyatnya. Itu catatan kita dalam aksi yang dilakukan di istana dan seringkali hanya diblokade sampai di Patung Kuda. Itu juga melanggar HAM kan? Iya, hak rakyat untuk berbicara, menyuarakan aspirasinya, saya kira di situ juga terbatas gitu. Baik, bagi kawan-kawan buruh, seberapa penting peringatan Hari Hak Asasi Manusia hari ini? Oh ya, saya kira sangat penting begitu ya. Kita bisa melihat bagaimana masa lalu ketika hak asasi manusia tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang prioritas dan penting. Ada Munir, sosok yang kritis menyuarakan terkait dengan apa namanya hak asasi manusia, menyuarakan keadilan, berpihak kepada suara-suara dari rakyat kecil, itu kan dibungkam dan kemudian dibunuh begitu. Kita juga pernah mendengar ada seorang Marsina dari buruh yang dia menyuarakan terkait dengan peningkatan kesejahteraan, menuntut upah di tempatnya bekerja bisa naik, tapi kemudian dia juga dibunuh begitu. Bagaimana hak asasi manusia kemudian membelenggu kebebasan kita, bahkan kita tidak lagi punya kuasa untuk sekedar bersuara begitu. Jadi kalau ditanya apakah kemudian penting bagi buruh untuk memperingati hak asasi manusia, saya kira sangat penting sekali. Bahkan kita punya serikat pekerja seperti saat ini, ada banyak serikat pekerja yang bisa dibangun. Itu salah satunya adalah wujud dari keberhasilan perjuangan hak asasi manusia. Tanpa itu, mungkin yang terjadi sekarang bukan kerja, tapi perbudakan. Walaupun kita mengatakan kondisi yang mirip dengan perbudakan begitu, tentang si buruh saat ini. Tapi kalau tidak ada hak asasi manusia, maka keberadaan buruh itu juga tidak bisa setara dan apalagi membuat peraturan perjanjian kerja bersama begitu di tingkat perusahaan. Jadi saya kira itu penting Bu, fundamental ketika kaum buruh ingin mendapatkan kesejahteraannya, kita juga mesti memastikan bahwa hak asasi manusia itu bisa diwujudkan. Dan bicara tentang hak asasi manusia bukan hanya bicara tentang kita tidak mau dibunuh, kita tidak mau apa namanya dihilangkan secara paksa. Tapi bicara hak asasi manusia juga bicara tentang hak sosial ekonomi. Bicara tentang upah layak, bicara tentang perumahan yang layak, bicara tentang kita bisa makan yang layak, itu semua adalah bagian dari asasi manusia. Dan saya kira sangat tepat kalau kemudian buruh menjadi pionir untuk menyuarakan kembali tentang hak-hak asasi manusia itu. Baik, Bung Kahar, terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari Bung Kahar terkait pelaksanaan peringatan Hari Hak Asasi Manusia hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan buruh terus bisa terjaga semangatnya bahwa atas hak-hak mereka yang belum tercapai, hak-hak mereka yang masih jauh dari harapan akan segera terwujud. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Dan kita juga hari ini ketemu di jalanan sambil menyuarakan apa yang menjadi tuntutan kita di Hari Hak Asasi Manusia.